Yung, aku saiki adol kacamata nganggo sepeda karo anakku gitu. Ibu saya ini merasa Jadi artiin dulu apaan tuh, kan banyak yang nggak ngerti tuh bahasa Jawa tadi itu. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Sejahtera Optiknya Pak Mujiran. Untuk anak yatim ya, ada sebagian untuk anak yatim ya. Nanti kita tanya lebih banyak sama Pak Mujiran ya. Assalamualaikum Pak Mujiran. Nah, ini dia. Kebetulan ada pagi siang spesial di Sejahtera Optik ini. ya mungkin yang beda Sejahtera Optik dengan optik pada umumnya di sini saya memberikan untuk anak yatim warga Depok ya. Iya. Ini full gratis kacamata minus. Bisa dikasih lihat dulu nih. Ini apa aja nih? Jadi saya menyediakan berbagai model frame dan berbagai warna. Ini ada sekitar 500 frame dari berbagai model dan warna, termasuk model-model yang terkini yang anak-anak muda kadang-kadang mintanya yang model yang up to date. Yang kayak gimana tuh? Ya biasanya model up to date selera ya. Misalnya model yang ini nih, oval. Ini kadang, tapi kacamata itu masing-masing punya selera ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Tapi ini model-model yang baru ini. Terus mau yang banyak dicari model-model yang lentur, yang tahan patah. Jadi awet nih, ini awet ya, dia tahan patah dia. Ini yang paling banyak dicari. Jadi kalau misalnya kita boros kacamata, sering patah, ini model lentur ini cocok dia. Apalagi buat anak-anak yang aktifnya tinggi dia. Anak yang hiperaktif ya, Iya. bisa pakai ini yang lentur. Jadi yang model anak muda ada. Ada lengkap apa model lagi? dari anak-anak SD sampai mahasiswa sampai ya dewasa gitu. Lengkap lah kita akan menyediakan jenis frame-nya gitu. Oke. Lengkap ya di sini ya, kacamatanya, kemudian juga ada periksa mata juga gratis. Nah, kita akan lebih lengkap lagi nih bincang-bincang dengan Pak Mujiran ya. Oke, stay tune. Pak Mujiran nih, Ya. ceritain dong ke netizen nih yang mungkin penasaran dengan usahanya Pak Mujiran. Kalau Pak Mujiran ini saya biasa manggilnya Pak D. Oke, Pak D, ya biar lebih dekat kita ya. Jadi gimana Pak D ini kalau kalau ke sini tuh apa sih yang membuat Pak D ini optiknya beda sama optik yang lain nih? Saya memberikan ini nih. Untuk anak yatim Depok kacamata gratis, kacamata minus ya. Jadi kalau periksa gratis semua ya. Bagi yatim semua kalau periksa gratis. Nah, kalau untuk anak yatim bukan hanya periksa yang gratis, kacamatanya juga gratis dan boleh pilih frame. Boleh kayak customer pada umumnya gitu. Dan ukuran ukuran lensanya nggak saya batasi. Kalau dia bawa resep dokter ya, dokter ukuran berapapun tetap gratis ya. Kalau dia bawa resep dokter. Kalau di sini tergantung hasil periksa. Boleh tahu nggak nih netizen nih Pak D nih, Pak D ini usaha apa sih awalnya dulu? Liku-liku saya mencari nafkah itu memang agak seru ya. Seru. Dari dulu saya pertama kali merantau itu saya kerja di bangunan. Itu saya senang sekali tuh. Bener, sampai lembur-lembur tuh di kerja proyek itu. Terus setelah itu Di Depok nih, masih di Depok, betul di Depok. Nah, setelah itu saya pernah ternak lele, perikanan ya lele. Iya. Ya, bergelut dengan lele. Gak lama tapi memang iya belum rezeki kali ya. Belum rezeki. Terus saya kerja sebagai karyawan optik. Dari situ saya dapat ilmu tentang keoptikan. Nah, setelah itu saya memberanikan diri dagang sendiri, dagang keliling pakai sepeda ontel tuh. Jadi saya kemana-mana bawa frame, bahkan waktu itu saya ngajak anak saya yang kecil, anak saya yang pertama itu masih kecil tuh, nah mungkin umur dibonceng di belakang. Betul. Nah itu saya cerita ke ibu gini, ibu, saya manggilnya Biung ya, Yung, aku saiki adol kacamata nganggo sepeda karo anakku gitu. Ibu saya ini merasa Jadi artiin dulu apaan tuh, kan banyak yang nggak ngerti tuh bahasa Jawa tadi itu. Artinya apa? Jadi saya cerita, Ibu, saya di Jakarta, di Depok ini dagang kacamata keliling pakai sepeda, anak saya kadang-kadang saya ajak gitu. Oh iya. Gitu. Nah ibu saya tuh bilang gini,
Deh lina lini cik gitu. Artinya kayak dari raut wajah ibu saya itu kayak kasihan kali anaknya cari nafkahnya gitu ya, gitu bawa anak kecil naik sepeda muter-muter gitu. Nah, terus ambil itu saya jaga air isi ulang. Iya. Air galon. Air galon. Waktu anak saya kelas 1 SD. Ini jaga itu lama saya jaga air isi ulang itu. Jadi karena kan dagang kacamata juga belum tentu dapat pembeli kan. Nah, sampingannya saya jaga air galon. Jadi kalau pas ada ini aja permintaan, kadang-kadang saya minta izin ke yang punya air galon itu untuk periksa. Dari situ saya terus belajar dalam arti saya itu berusaha untuk mensyukuri apa yang saya kerjakan gitu, apa yang saya peroleh itu. Jadi tidak ngeluh gitu. Asal pokoknya saya intinya ini yang terbaik dari Allah SWT, jadi tidak ngeluh. Kalau saya dagang keliling sambil jaga ulang ya mungkin yang saat itu yang terbaik gitu. Meskipun ekonomi saya waktu itu memang sangat terbatas, tapi saya itu berusaha dengan orang tua ya, Mas Bagus ya, itu skala prioritas. Yeah. Jadi kalau saya dapat rezeki itu ya entah seberapa, kalau saya itu rutin saya sisihkan buat orang tua. Dan alhamdulillah istri saya juga sering ngatain, Pak udah ngasih belum ke orang tua gitu. Nah waktu ibu saya sakit itu saya setiap bulan pulang ya, bahkan saya pernah pulang 2 kali. Ibu itu di mana? Di Jogja, di Gunung Kidul. Oh, di Gunung Kidul. Terus ibu saya itu merasa bahwa meskipun kondisi saya ini kondisi yang masih sulit ya, tapi ibu merasa bahwa saya punya perhatian ke orang tua. Ya ala kadarnya ngasihlah setiap bulan insya Allah, terus sering pulang. Yeah. Saya merasakan mungkin salah saya itu tuh kalau ya doa orang tua ya, doa orang tua ini yang saya rasakan luar biasa dari hati orang tua yang dalam melihat anaknya mencari nafkahnya mengalami kesulitan, mungkin refleks aja bagaimana anaknya itu bisa cari nafkah yang lebih mudah, lebih mudah. Nah, karena saya sedikit cerita Bapak, jadi waktu ibu saya mau di ending masa sepuhnya itu bilang ke saya gini nih, Cik tresnaku gawanen gitu. Artinya bahasanya gini, muji anakku, cinta kasihku bawalah gitu. Ini pesan ibu saya menjelang wafat ya. Bahkan waktu itu saya sempat minta doa ibu, kalau dalam bahasa Indonesianya, ibu doain saya supaya saya bisa ke tanah suci, mendoakan ibu dari tanah suci. Alhamdulillah, kalau nggak salah 2 bulan kemudian ya, nggak lama setelah itu ibu saya nggak ada ya, nggak ada. Terus 2 bulan kemudian ada seorang ustadz yang menawari saya untuk ibadah ke tanah suci umroh gitu. Itu ya saya anggap sih di luar jangkauan saya ya. Yeah. Nah setelah itu memang ya alhamdulillah saya buka pelan-pelan nih ya, dari dikit-dikit saya membuka optik dari yang sangat sederhana, dari dulu etalase sederhana, brandnya sedikit itu. Semuanya itu saya concern dari dulu itu kalau dengan anak-anak yatim, karena itu salah satunya dalam benak saya itu pintu keberkahan ya Bapak Gus ya. Jadi pintu keberkahan itu salah satu kala kita mau berbagi, terlebih berbagi pada anak-anak yatim gitu. Berbagi pada siapapun itu pintu keberkahan. Tapi buat anak yatim itu saya punya keyakinan itu pintu keberkahan yang besar gitu. Dari saya selalu sampaikan ke customer saya, Bapak Ibu terima kasih sudah beli kacamata di Citra, saya menggaransi kualitasnya ya, saya nggak kualitasnya, dan otomatis Bapak Ibu saudara siapapun yang belanja ke Citra sudah otomatis membantu anak-anak yatim di Kota Depok yang memerlukan kacamata. Jadi anak yatim yang mungkin tadinya susah baca, susah belajar ya karena matanya terganggu, dengan adanya kacamata yang diberikan secara gratis kepada mereka dari Sejahtera Optik ini, mereka mungkin bisa jadi orang yang sukses ya, menjadi orang yang berhasil,
melalui tangan-tangan para pemirsa yang akan beli kacamata di sini. Begitu ya Pak Iya, betul. Mujran ya. Udah ada berapa emang apa namanya toko apa bahasanya nih? Ya, baru satu ini Pak Bos. Baru satu ya? Tapi mohon doanya ya. Saya punya rencana juga membuka di kota lain gitu. Dengan salah satunya saya ingin menggratiskan anak yatim di kota tersebut gitu. Di mana kotanya rencananya? Insya Allah sih kalau Bogor kayaknya sing Bogor ya? nggak jauh dari Depok. Iya Bogor ya. gitu. Oke, nantikan kedatangannya di Bogor ya. Kita aminkan ya para pemirsa sekalian. Amin. Makasih Pak Bagus. Iya, amin insyaallah. Ini supaya bisnis kacamata ini apa namanya? Jalan gitu atau ini cara masarnya ini gimana nih Pak Mujira nih? Boleh tahu nggak nih? Ya, marketing saya sebetulnya sebagian besar tuh lewat referensi ya. Oh, Ya, referensi. betul. MLM, mulut lewat mulut. Jadi ngomong kemana-mana itu ya. Satu, saya menggaransi kualitasnya ya. Iya, garansi. Jadi kalau beli kacamata di sini ada keluhan, ini saya garansi. Iya. Saya garansi. Saya ganti kacamatanya. Dalam tengah waktu tertentu gratis ya, gratis Iya. saya garansi. Terus dengan saya memberikan gratis pada anak-anak yatim itu memang sepertinya sih banyak yang ikut banyak yang ikut menyebarkan informasi gitu loh. Iya, iya. Sampai saya ada customer dari sini Pak Bagus ini dari Tapos ujung Depok sebelah timur sono sampai Bojong Sari Iya. ujung barat itu. Oh. Bener ya? Jadi yang mau kesini nanti bisa apa namanya? Cari di Google. Di Google apa alamatnya di Google? BEESA Sejahtera Optik. Oh, itu ada singkatan itu. Enggak, supaya kalau optik sejahtera itu kalau di Google itu banyak kembarannya. BEESA Sejahtera bisa gitu ya maksudnya. Nah, betul. Maksudnya bisa Sejahtera Optik. Ya, oke yang teman-teman yang mau kemari nanti di ujung ya di jam apa tadi bahasanya? Itu lampu merah Tugu Jam. Lampu merah Tugu Jam. Terima kasih banyak ini Saya terima kasih. sudah bisa silaturahim di sini ya. Semoga Pak Mujiran bisnisnya makin maju dan tadi Amin, mau amin. rencana buka cabang di Kota Bogor. Bogor, ya. Nanti semoga terrealisasi dan semoga di seluruh kota nih. Amin, amin ya Seluruh Allah. kota di Indonesia ya, soalnya Amin, ada amin, amin. banyak cabangnya. Amin. Ya demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Mujiran. Pak Mujiran makasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Sampai jumpa di acara yang akan datang.